Baik, hadis yang pertama Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi shalah falyansharif wal yatawadda wal yu'id as-shalah wa khamsah wa sahahu Ibnu Hibban. Kalau kalian kentut, fasa itu kentut yang enggak ada suaranya, Pak. Jadi ada istilah fasa, ada istilah durat. Kalau fasa itu kentut yang ada getar. Kalau yang durat itu polifonik, Pak. Ini bagi yang punya HP zaman dulu. Nah, di sini idza fasa ahadukum. Kalau kalian kentut dalam sholat, maka hendaknya batalkan sholat, lalu wudhu lagi, lalu lakukan sholat lagi. Wal yu'id as-sholat. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Pertama, idza fasa ahadukum fis shalah falyansorif. Kalau kentut, yakin kentut, Pak, bukan ragu-ragu kentut. Karena nanti ada orang yang ragu-ragu kentut nggak sih? Itu kata Nabi, selama tidak kedengaran kedengaran suaranya dan tidak kecium baunya, itu bukan kentut, tapi gangguan setan. Hadis ini diberlakukan untuk orang yang sholatnya masih punya was-was, Pak, masih ragu-ragu dan nggak yakin. Kentut gak sih, kata Nabi, udah mantep aja nggak kentut. Kalau ini hadisnya betulan kentut, tapi nggak kedengeran. Falyansorif, ya harus batal. Nah, saya mau ngomong sedikit, Pak. Ini ada hal yang perlu secara teknis sih Nabi nggak ngajarin, tapi dalam fikih kita diberitahu. Bagi imam kalau batal kentut, caranya meninggalkan mihrab. Ini di depan kan imam, Pak, ya. Kalau dia kentut gimana caranya? Caranya begini, Pak. Pertama, imam pegang hidung, lalu nengok ke belakang, lalu tepok orang di belakangnya, lalu jalan. Kenapa dia pegang hidung? Isyarat kalau dia kentut. Kalau imam langsung jalan, imam makmumnya bingung lah, itu imam kemana itu? Apa ada ular? Apa dia punya sesuatu yang kita nggak tahu? Maka harus pegang hidung. Tapi ini nggak wajib, ini cuma cara yang diajarkan dalam fikih sehingga makmum tahu. Nah, ketika dia pegang hidung, makmum tahu, oh ini kentut. Lalu dia nengok ke belakang dan tepuk satu orang supaya yang ditepuk maju ke depan. Sebab kalau nggak ditepuk, nanti yang maju siapa yang gantiin? Lah kalau semua makmumnya ini nggak ada yang maju, nggak ada yang ruku, nggak bisa habis sholatnya, Pak. Harus ada yang maju. Kenapa ditepuk satu? Supaya yang ditepuk ini yang maju. Kalau nggak ditepuk, yang maju ada dua nanti. Tek tek tek, ya, dua-duanya maju. Nggak sah jadi imam. Mundur dua-duanya, ya malah nggak sah lagi jadi imam. Terus gimana? Maju satu yang ditepuk. Habis itu jalan. Tapi kan ngelewatin orang sholat boleh, karena ada alasan. Kalau imamnya nggak pergi masih di situ, ngapain dia duduk aja? Kasihan imam. Itu caranya begitu, Pak. Nah, ini kalau lagi berdiri, kalau lagi ruku gimana? Pas lagi ruku kentut, imamnya i'tidal dulu, pegang hidung, nengok ke belakang, tepuk. Jangan lagi ruku kentut lalu jalan. Lah makmumnya lagi ruku mah ini enggak sami Allah liman hamidah. Kapan bangunnya nih imam? Walaupun kan tadi udah batal saat ruku, iya, dia sudah batal, tapi dia bangun dulu supaya makmumnya tahu dan bisa menggantikan. Nah, kalau lagi sujud gimana? Kalau lagi sujud, duduk dulu. Jadi lagi sujud, Allahu Akbar, duduk di antara sujud, lalu pegang hidung, nengok ke belakang, tepok, lalu bangun. Itu nggak wajib, Pak. Itu tata cara yang di fikih diajarkan supaya tidak ada kegaduhan dalam sholat jamaah. Lah kalau imam langsung jalan, makmumnya di belakang ada anak-anak, anak-anaknya teriak, imamnya kabur. Kalau jadi pada nggak sholat, jadi batal semua, ya, Pak. Itu kalau jadi imam. Kalau makmum, nggak usah tepok-tepokan, langsung aja jalan. Langsung aja jalan. Kenapa imam harus begitu? Supaya proses suksesi imamnya, penggantian imamnya berjalan lancar. Jangan sampai ada dua orang maju, lalu karena ada dua orang, akhirnya mundur dua-duanya, lah malah nggak ada imam. Maju lagi dua-duanya, malah jadi maju mundur cantik nanti. Baik, maka kalau ada yang kentut, dia langsung batal. Berarti dari sini kita pahami syarat orang sholat harus suci dari hadas. Karena ketika orang sedang sholat kentut, kata Nabi, falyansorif, dia harus pergi dari tempat sholat, wal yatawaddo, lalu berwudu,
wal yu'id as-shalah, lalu diulangi lagi sholatnya. Baik, dari sini kita tahu bahwa syarat sholat harus suci dari hadas.